Jadi saya tidak setuju kalau engkau hanya berdoa, doa, doa, puasa, 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 bahkan ada orang yang doa dan puasa sampai semalam suntuk. Shalom teman-teman semua, senang sekali kita bertemu dalam momen yang indah ini. Cerita, inspirasi, dan fakta. Saya mau mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan secara santai, tetapi bermakna. Ya. Maknanya apa? Ya, hari ini kita lihat makna doa dan juga makna puasa. Nah, pertama saya mengajak kita membuka Alkitab Matius pasal 6, ayat 6 dan ayat 7. Coba semuanya Matius 6, ayat 6 dan ayat 7. Saya bacakan buat kita semua ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Kita kelangi ke bawah, ayat 16, saudara. Ini hal berpuasa. Tadi hal berdoa, sekarang hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Satu bagian lagi, saudara, dalam perjanjian lama, yaitu di dalam kitab Yesaya. Yesaya itu setelah Kidung Agung, Yesaya pasal 58, Yesaya 58, saudara. Sama-sama kita lihat di Yesaya 58. Nah, saya ketemu sekarang. Yesaya 58 ayat 6 dan ayat 7. Apa isinya? Bukan berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskannya tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat 7. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa ya. Allah Bapa kami di surga, terima kasih ayat-ayat ini sudah kami baca. Sekarang kami mau merenungkannya. Tolong hamba-Mu, berikan hikmat kepadanya. Apa yang sudah dipelajari, digumulkan, supaya bisa di-share kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, tema sekali lagi, makna doa dan puasa.
Rupanya ini sekali berkaitan, saudara. Nah, majalah Newsweek pernah memuat artikel yang menarik, saudara. Ini merupakan hasil angket yang diberi judul dengan sebuah pertanyaan, Is God listening? Apakah Allah mendengar? Itu disurvei pada 31 Maret 1997. Keluar majalah itu. Dengan subjudulnya itu berbunyi, banyak orang Amerika berdoa setiap hari, sekalipun tidak ada yang tahu mengapa hanya beberapa saja yang dijawab. Nah, hasil angket itu menarik, saudara. Soalnya disebutkan di situ bahwa dalam doa-doa mereka yang disurvei ada 82% mereka menyebut meminta supaya diberikan tubuh yang sehat dan sukses dalam pekerjaan. 75% meminta kekuatan. 73% berharap doa bisa dijawab atau menjawab kebutuhan mereka. Dan untuk mencari pekerjaan. 75% percaya akan Tuhan itu bisa memberikan mujizat. Jadi kecenderungan, saudara, apa saudara bisa tahu? Dari yang saya sebutkan tadi, surveinya bahwa doa-doa yang disampaikan adalah untuk meminta. Minta, minta, minta. Minta untuk diri sendiri. Minta untuk saya. Minta untuk keluarga. Minta untuk family. Jadi tujuannya untuk meminta. Lalu untuk memantapkan hasilnya dari sebuah doa yang sudah diminta, minta itu, orang kemudian melakukan satu kekuatan ditambah dengan apa, saudara? Mau jawab? Dengan puasa. Jadi sudah minta segala-galanya, ibaratnya 4 sehat 5 sempurna. Jadi semua sudah dilakukan 1, 2, 3, 4. Sekarang yang sempurna itu puasa. Nah, ayat Alkitab yang baru kita baca tadi itu sebenarnya berbicara tentang 3 hal. Pertama, sedekah. Kedua, doa. Ketiga, puasa. Yang sedekah, oke, tunggu dulu. Nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi kita percaya bahwasannya sedekah itu adalah memberi. Kebanyakan orang kalau tidak mendapatkan banyak, maka dia sungkan memberi. Itu penyakit orang-orang. Tetapi kita mau ubah nanti. Ya, beranikah kita memberi walaupun kita punya dengan jumlah sedikit? Tapi nanti itu kita akan lihat. Hari ini kita akan lihat tentang doa, tentang puasa. Apa itu doa, saudara? Mungkin semua sudah tahu doa itu artinya berbicara dengan Tuhan. Cara komunikasi, hubungan kita, dan disebut juga sebagai nafas kehidupan orang percaya itu merupakan doa. Tapi hari ini saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa pertama, doa. Doa itu bukan pameran. Doa itu bukan show. Lihat ayat 5 dan 6, tadi sudah kita baca. Apa dikatakan? Kalau engkau mau berdoa, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Ya. Sama halnya dengan sedekah, maka berdoa juga pada zaman Tuhan Yesus itu merupakan kewajiban agama. Lakukan, kalau tangan kanan lakukan, tangan kiri tidak boleh tahu. Tangan kiri lakukan, tangan kanan tidak boleh tahu. Kira-kira demikian, itu istilahnya.
kesetiaan orang-orang Yahudi dalam berdoa sesungguhnya sangat mempermalukan kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini, saudara. Mereka setia berdoa. Sungguh-sungguh mereka berdoa. 3 kali sehari, saudara. Dan tambahan pula mereka berdoa sebelum makan. Dan sebagai ucapan syukur. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Hari ini, saudara, kebaktian yang jumlah pengunjungnya paling sedikit di antara seluruh kebaktian di semua gereja, hampir semua gereja, adalah kebaktian doa. Kalau dikatakan mari kita Zoom untuk berdoa, jumlahnya sedikit yang ikut. Padahal doa itu sangat penting. Lalu yang datang berdoa itu apa? Yang datang berdoa itu orang-orang yang sedang bermasalah. Yang tujuannya datang meminta. Kalau permintaannya sudah dikabulkan, dia pun tinggalkan Tuhan. Nah, saudara, untuk berdoa itu dipergunakanlah rumusan-rumusan yang tertentu, misalnya yang disebut dengan 18 doa. Tetapi, saudara, setiap orang Yahudi tahu bahwa ia boleh menambahkan doa dengan kata-kata dia sendiri. Tapi rupanya Yesus menasihatkan bahwa dalam doa itu juga ada sikap, termasuk juga mencari penghormatan. Sehingga ada dicelah orang-orang Yahudi dalam Alkitab, mereka berdoa di pinggir jalan supaya orang lain melihat, supaya orang lain memuji dia, menganggap dia lebih rohani. Ini kesalahan. Dan kesalahan ini diharapkan kita tidak boleh mencontohnya. Nah, pada masa itu ada orang Yahudi yang berusaha supaya waktu doa mereka biasanya tentukan gitu ya. Jam 9 pagi, jam 15 siang, atau setiap sore juga. Mereka justru berada di tikungan itu. Jadi waktu mereka sudah tentukan waktunya, mereka ada di tikungan. Tikungan jalan. Tikungan dekat rumah-rumah ibadat. Di situ mereka berdoa sambil berdiri dengan muka wajahnya menghadap ke Yerusalem. Ya. Mengapa mereka melakukan itu, saudara? Tujuannya supaya mereka itu dipuji orang. Jadi garis bawahi, bukan tujuannya supaya doanya dikabulkan, ya, dipuji orang. Tuhan Yesus menyebut mereka adalah orang-orang yang munafik. Sebab maksud yang tersembunyi ada dalam hati mereka. Ada rasa sombong, ada rasa hebat tersendiri kalau mereka itu berdoa. Mereka seakan-akan mengarahkan perhatian mereka pada Tuhan dalam doa, tetapi dalam hati mereka memikirkan bagaimana mereka itu kemudian dipuji orang, bagaimana mereka itu disanjung orang gara-gara mereka itu berdoa. Oleh sebab itu di ayat 6 Tuhan Yesus memberi nasihat supaya untuk berdoa itu masuk dalam kamar, tutup pintu. Tuhan Yesus mau doa pengikutnya bukan suatu pertunjukan di muka umum, ya, melainkan berbicara kepada Tuhan secara langsung di tempat yang tersembunyi, karena memang Allah ada di tempat yang tersembunyi. Kata Yunani yang dipakai, saudara, di sini adalah untuk di kamar. Pada ayat 6 itu berarti gudang yang memang dapat dikunci. Tapi kata itu juga boleh berarti suatu ruangan yang lain. Ruangan kamar ini hanya contoh, saudara. Ada juga boleh mereka berdoa di ruangan terbuka, tapi yang penting sepi, sunyi, bukan menjadi perhatian. Yesus waktu berdoa, dia kan pergi ke Taman Getsemani yang sepi, masuk lagi ke dalam, saudara.
Nah, saudara, tentu dalam hal ini Yesus tidak melarang kita berdoa bersama-sama dengan orang lain. Tidak. Matius 18 ayat 19, coba kita sama-sama lihat apa isinya. Matius 18 ayat 19, demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi artinya, lebih dari satu orang berkumpul, kita boleh berdoa. Nah, dalam Matius 7 ayat 21, saudara, demikian firman Tuhan, saya akan baca buat kita. Ayat ini berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi di dalam Matius 7:21 adalah bukan orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan, lantas Tuhan mendengarkan doanya juga, bukan. Tapi orang itu harus melakukan kehendak Bapa. Apa arti engkau menjerit Tuhan, 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 tapi engkau tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Jadi ini barengan, saudara. Engkau mesti lakukan hal yang berkenan, baru Tuhan berkenan menjawab doamu. Sekarang, coba kita masing-masing evaluasi. Mungkin kita tidak memamerkan doa-doa kita. Tetapi apakah kita sudah berkenan? Dan apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa kita yang di surga? Itu bagian pertama.